Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai healthies semuanya di Kabupaten Purwakarta. Ketemu lagi dengan podcastnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan. Tema kali ini tentu saja akan lebih menarik dari tema-tema sebelumnya. Pernah nggak kita terpikir ketika kita merasakan sakit atau stres atau ada hal-hal yang tidak enak dalam tubuh kita? Pernah kita berpikir bahwa kemana kita akan mencari pertolongan? Pastinya akan terpikir kita untuk datang ke klinik atau ke petugas kesehatan lainnya. Nah, ada nggak terpikir bahwa itu bisa diobati oleh diri kita sendiri? Oke, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Bapak Dr. Asep Saifuddin MHKes, yang akan membawakan tema dengan judul Menjadi Dokter untuk Diri Sendiri. Baik, apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Luar biasa, Ibu sehat Ina. selalu ya Dok ya? Harus selalu sehat, ya, seger ya. Tentunya. Baik, tema kita hari ini menjadi dokter untuk diri sendiri. Betul. Nah, gimana menurut pendapat Bapak? Jadi permasalahan yang paling sering kita ketahui bahwa sebagai manusia itu tidak akan luput dari sakit. Karena bagaimanapun juga hidup, yang selama ini kita jalani juga pasti ada yang namanya sakit. Coba Ibu ini pikirkan, pernah nggak Ibu selama ini tidak pernah sakit? Sakit dok, ada. Pasti ya kan? Nah, tentunya hal ini menjadi pemahaman bersama. Kalau seandainya sakit, kita pasti tentunya tadi dibilang bahwa datang ke fasilitas kesehatan, baik ke dokter. Nah, untuk pertolongan pertama, bahwasannya seorang manusia itu bisa memiliki daya imunitas tersendiri. Oleh karena itu, saya juga berpikiran bagaimana kalau kita sebagai manusia atau orang-orang awam menjadi dokter untuk diri sendiri. Begitu, Ibu. Bisa ya, Dok? Tentu bisa. Gimana tuh? Yang paling penting adalah pemahaman bersama bahwa kalau kita ingin sehat, tentu kita harus menjaga kesehatan, terutama pola makan yang baik, kemudian pola gaya hidup yang baik juga. Hal yang paling utama adalah bagaimana rekan-rekan ini para healthy yang ada di Kabupaten Purwakarta menjaga pola makan. Pertama, tentu nggak boleh makan makanan di sembarang tempat. Begitu, Bu. Nggak boleh jajan, Dok. Nah, jajan kan sekarang marak banget tuh jajanan-jajanan. Nah, jajan ini tentu banyak orang yang senang, beberapa orang yang suka terhadap pedas. Nah, pedas itu akan berakibat lama-lama dalam makan yang terlalu sering pedas bisa menimbulkan penyakit yang paling sering selain mah adalah appendicitis. Apa itu? Nah, appendicitis itu adalah usus buntu. Usus buntu. Gitu, Bu Ina. Jadi usus buntu itu karena partikel-partikel kecil itu menumpuk di saluran usus yang paling kecil ya, sehingga menjadi infeksi. Yang paling utama pasti ditandai dengan beberapa gejala. Apa itu, Dok? Antaranya demam tentunya karena ada infeksi. Ya kan? Yang kedua nyeri perut di bawah kanan. Jadi kanan bawah itu pastinya situ ada letak di usus buntu, appendicitisnya. Nah, kaitan dengan itu tadi, pasti kalau sudah terjadi usus buntu, ujung-ujungnya adalah pengobatan operasi gitu, Bu Ina. Makanya nggak boleh makan pedas ya, Dok ya? Betul, Bu Ina kan tentunya di bidang kesehatan masyarakat ya. Tentunya saling mengingatkan berkaitan dengan promosi kesehatan. Tentunya pedagang-pedagang yang tentu notabene jualan pedas, setidaknya yang beli itu harus paham karena dia harus menjaga juga. Boleh makan, boleh jajan di tempat yang seandainya dinilai oleh diri sendiri itu layak, higienis gitu ya, Ibu Ina ya, boleh, tapi tolong juga jangan terlalu pedas. Kadang-kadang orang edukasinya harus lebih lagi, Dok ya. Tentu, dan itu harus proaktif kitanya sebagai tenaga kesehatan. Jangan sampai ada analogi lebih baik makan pedas daripada pedasnya kehidupan. Itu, Ibu Bisa Ina. aja, aduh Pak Kadis, Masya Allah. Nah,
Terus selain itu juga ada juga beberapa yang paling utama selain pola makan, kemudian pola gaya hidup. Nah, kemudian kebiasaan merokok, mudah-mudahan kedepannya juga bisa dihilangkan. Karena itu juga penting buat kesehatan paru-paru ya. Iya. Dan tentunya nggak boleh merokok ya, Dok? Iya, tentu tidak boleh merokok. Sebaiknya saya juga tidak menjadikan bahwasannya pemahaman orang mempunyai hak masing-masing atas si dirinya sendiri. Cuma kita sebagai tenaga kesehatan hanya bisa mengingatkan, konteksnya adalah toh untuk kesehatan dirinya sendiri begitu. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi paru-parunya gitu. Kalau paru-parunya sakit, nanti batuk-batuk lama, akhirnya terjadi juga infeksi, Bu, bronkiolitis, bronkopneumonia gitu kan paru-paru ya, Dok ya. Iya, nah akhirnya membuat daya tahan tubuh dia menurun dan akan mengakibatkan juga dia harus juga masuk ke rumah sakit. Nah gitu Bu Ina. Oke, Dok. Kalau alarm tubuh itu ada nggak sih? Ada beberapa yang harus diketahui dalam konteks tadi alarm tubuh ya. Berarti tanda-tanda tubuh memberitahukan kepada diri sendiri bahwa ini ada sesuatu di dalam tubuh dia sendiri yang mengalami gangguan. Paling mudah adalah beberapa orang itu diikuti dengan demam. Panas yang tinggi atau demam itu merupakan salah satu indikator alarm bagi manusia untuk mengatakan si tubuh tersebut, hey, ini teh terjadi suatu infeksi yang berkembang dalam tubuh. Makanya ditandai dengan panas. Yang kedua biasanya adalah batuk. Batuk itu adalah refleks dari tubuh untuk mengeluarkan zat asing di dalam tubuh kita agar diketahui bahwa zat yang masuk ke dalam tubuh itu tidak pantas untuk disalurkan ke dalam seluruh tubuh. Makanya dia akan menimbulkan refleks batuk. Itu merupakan potensi bagi orang juga mengetahui alarm untuk menjaga bahwa itu ada sesuatu di dalam tubuh dia. Kemudian yang ketiga dalam pemahaman kita adalah pusing. Pusing, nah sering itu, Dok, pusing. Saya juga sama, Ibu pernah juga mengalami pusing ya. Mungkin para healthy juga pernah ya pusing itu. Itu sebagai suatu tanda alarm bagi kita untuk mengetahui apakah darah kita mengalami darah tinggi atau darah rendah. Kalau darah tinggi biasanya potensi untuk menimbulkan sesuatu dalam otak yang bisa menyebabkan stroke gitu. Bahaya tuh, Dok. Bahaya itu, apalagi kalau stroke yang di rumah itu stroke-nya banyak sekali ya. Itu berbeda. Itu berbeda ya, Ibu. Iya. Artinya maksud saya ada stroke. Nah, stroke ada penyakit. Itu sebagai tanda salah satu alarm. Stroke itu ada dua, mungkin yang secara garis besar saja ya Ibu ya. Stroke itu ada stroke perdarahan dan ada stroke non perdarahan. Nah, kaitan dengan itu maka potensi agar tubuh mengetahui dirinya sendiri, tadi saya katakan menjadi dokter untuk diri sendiri, alarm itu penting. Sehingga kita harus mengecek kesehatan. Kan kita juga ada program untuk cek kesehatan gratis Ibu ya. Itu betul, Dok. Kita sekarang menggembor-gemborkan nih cek kesehatan gratis. Nah, yang keempat biasanya paling sering kalau dari pusing itu kadang-kadang menimbulkan vertigo. Vertigo bisa menyebabkan mual atau muntah. Nah, muntah dalam kondisi tertentu banyak juga diasumsikan hal-hal yang berkaitan dengan gastroenteritis atau dibilang juga GERD ya. GERD mah itu. Temannya mah? Iya, temannya mah. Bukan, beda itu mah ya. Itu the power of emak-emak ya. Tapi yang menjadi krusial apabila kita mengalami mual dan muntah tadi, kita akan berasumsi dengan GERD. Mohon juga diperiksakan dengan tensinya juga, apakah dia juga hipotensi. Karena itu tidak luput juga bahwasannya serangan dalam konteks lambung, orang hanya berpikiran terhadap mah atau GERD. Bisa saja efek yang lain. Apalagi itu, Dok? Ya, artinya bahwa bisa saja ada beberapa kasus ditambah dengan indikasi beberapa pasien itu akan ada serangan
jantung akibat jadi dari serangan mual, jantung juga. muntah, ada nyeri ulu hati. Walaupun kita tidak serta-merta mengatakan hal tersebut menjadi faktor utama, menjadi karakteristik serangan jantung, itu pasti harus ada faktor-faktor yang mendukungnya. Apalagi yang juga lainnya. perokok, ya kan? Bisa Perokok terkena itu bahaya nanti sekali paru-paru ya, juga, kemudian juga faktor dari arteri koronaria, serangan jantung koroner, ditambah juga kebiasaan minum kopi, ya. Nah, itu juga kedua ya. Kopi yang terus-menerus meningkatkan kadar tensi akibat kontraksi kafein, ya. Kadar kafein di dalam darah itu akan meningkatkan denyut jantung. Dan itu juga kadang-kadang orang awam paling seneng kalau dia juga ngopi dan merokok gitu, Bu Ine. Pasangannya gitu ya, Itu Dok, pasangannya yang paling kita tidak sadari itu menjadi faktor penting, karena namanya orang awam itu yang penting mah kita makan enak, ya kan, gitu. Akhirnya apa? Berdampak kepada kesehatan kita, begitu. Dok, kalau Ya, tadi kembali ke menjadi dokter untuk diri sendiri, kalau misalnya saya udah kerasa nih pusing, saya kerasa nih tadi ada batuk. Nah, untuk mengobati diri sendiri kira-kira seperti apa sebelum saya pergi ke? Ya, paling utama itu kita harus melakukan bed rest, minum air hangat, air putih, kemudian kita juga harus menjaga pola makan tadi. Nggak boleh jajan sembarangan. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa juga kita harus melihat lingkungan. Kalau misalkan kita tidak merokok, kemudian orang yang lainnya merokok, itu pun juga akan menyebabkan. Ada beberapa juga yang sering memakan ibaratnya yang paling meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah rempah-rempah. Kita banyak sekali rempah-rempah. Iya, ya seperti misalkan kunyit itu ya, itu juga menjadikan faktor. Padahal kita tuh berlimpah sekali gitu. Tinggal kita mengoptimalkan ke sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kita bisa nanam jahe, nanam kunyit, ya kan? Sekarang bisa taman obat keluarga itu gitu Ibu Ine. Iya, dan itu penting yang tidak disadari kan. Sebenarnya pertolongan awal pun bisa dilakukan. Bisa tadi ya tomat, kemudian wortel kan gitu Ibu ya. Kita gitu ya, dibuat jus. Nah, itu banyak vitamin yang bisa kita peroleh dari tanaman rempah-rempah yang tadi saya katakan. Itu mungkin menurut saya apabila kita juga menanam cabai misalkan, jadi kita nggak usah pusing-pusing gitu kalau mau buat sambal, tapi sambalnya juga harus juga higienis gitu dan diatur gitu, jangan terlalu pedas gitu. Gitu Bu Ine. Siap, Dok. Tadi disampaikan kita harus istirahat ya? Iya, tentunya. Seberapa penting, Dok, istirahat buat tubuh kita? Betul. Ada beberapa fenomena di mana banyak orang yang mengatakan kalau kerja terlalu berat, kita harus masukkan suplemen, minum vitamin. Sebenarnya itu tidak salah, tetapi yang paling utama adalah istirahat. Bagaimanapun orang bekerja terlalu berat sehingga mindsetnya dengan minum vitamin dia akan tetap terus kuat, padahal belum tentu. Oh, jadi itu bisa sugesti, Dok? Belum tentu dalam pemahaman seperti ini, Bu Ine. Dia tipikal kerja yang sangat berat dalam konotasi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam dia baru pulang. Untuk menjaga dia harus minum suplemen. Padahal suplemen itu hanya membantu, tidak proaktif dalam kontinuitas tubuhnya. Karena tubuh juga punya batas ambang. Tetap dia harus membutuhkan istirahat. Mau bagaimanapun juga vitamin diberikan, tapi waktu istirahatnya tidak efektif sampai 6 jam gitu ya, itu akan berakibat fatal juga karena tidak akan bisa membuat tubuh itu istirahat. Jadi kalau maaf minum vitamin dianggapnya pasti akan kuat, akan sehat.
Padahal tetap kita membutuhkan istirahat karena tubuh ada batasannya. Begitu ada Bu ambang Ine. batasnya, seberapa Iya, jauh dia bisa bertahan ya. dalam kekuatan daya tahan tubuhnya. Iya. Begitu Bu Ine. Nah, Dok, kalau kebutuhan olahraga itu seberapa Itu baik juga untuk penting karena olahraga itu merupakan suatu pencegahan juga dalam keadaan suatu metabolisme manusia. Kalau kita tidak berolahraga, maka badan kita itu tidak akan terstimulus. Nah, intinya kalau orang yang punya kolesterol kalau dengan olahraga dia pasti mengurangi. Jangan saja minum obat kolesterol tapi tidak olahraga, maka juga disayangkan lah seperti itu. Begitu Bu Ine. Nah, siap. Nah, Dok, alarm kita udah kenali apa tadi tanda-tandanya, ada batuk, ada pusing, ada demam gitu ya. Dan tadi dokter sampaikan bisa diobatin sendiri. Oh iya, betul. Ya, istirahat yang mungkin cukup. Juga meditasi, mungkin juga olahraga. Gitu. Nah, kapan kita harus mencari pertolongan ke petugas? Ya, yang paling kita concern pada saat program CKG ini itu merupakan suatu awal bagi orang mengetahui atau mendeteksi terhadap dirinya sendiri. Kalau kita punya kolesterol sudah tahu, maka kita tentu bisa menjaga pola makan. Kemudian bagaimana cara tadi, apakah harus seperti apa? Olahraga harus rutin ya kan, untuk mencegah penyakit karena dia juga meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa mengurangi kolesterol. Kemudian yang kedua, kalau kita punya kencing manis setelah dicek CKG tadi itu juga bisa dilakukan bagaimana pola makan dalam konteks ukurannya, keseringannya gitu kan, dan juga tetap olahraga. Yang penting kan tidak akan membuat tubuh itu berstimulasi atau bermetabolisme terus-menerus. Pasti dia harus juga mengukur kadarnya. Kalau olahraga juga jangan terlalu berat Bu Ine. Oh gitu ya? Ya, ada ukurannya juga ya? Karena gini, kalau kita berpikiran bahwa wah dengan olahraga cepat, olahraga yang berat semua keluar keringat, kemudian kolesterolnya hilang. Kita harus bisa menyesuaikan karena faktor Bu Ine itu umur. Jadi olahraganya harus yang santai kayak jalan kaki berapa lama tuh Dok? Ya mungkin 10 sampai 30 menit ya. Yang udah usia-usia apalagi kalau menjelang seperti saya ya, tentunya juga harus mengukur kekuatan. Jangan sampai karena keinginan untuk menurunkan kolesterol gitu kan. 5 tahun ya Dok kita. Ya kan, itu juga harus kita pahami ya, jalan santai, jangan terlalu memaksakan. Itu penting. Terus kalau bisa pagi-pagi karena udaranya juga harus bersih gitu. Jadi harus pagi biar udaranya bersih dan dilakukan secara konsisten. Betul, itu yang paling penting. Jadi gitu. ini adalah hal mudah yang bisa kita lakukan ya Dok ya. Betul. Yang dan harus diasah tentunya, karena kita sendiri yang bisa mengetahui alarmnya itu seperti apa ketika kita tidak enak, bukan hanya dari tanda fisik juga termasuk kalau stres. Nah, ini pokok bahasan yang paling stres. Saya pernah memberitahukan bahwa manusia itu tidak ada masalah. Semua pasti manusia ada masalah. Kontinuitas masalah itu banyak ya, ada faktor lingkungan, beragam. Itu saya juga pahami bahwa baik eksternal maupun internal itu juga mempengaruhi. Tapi yang paling utama bagi saya seorang dokter, kadang-kadang ada yang dikatakan bahwa ibu jangan banyak pikiran ya. Nah, namanya hidup itu Bu, ya kan? Kalau saya sekarang ini mengatakannya kan, tidak boleh saya sekarang bilang seperti itu karena manusia itu pasti banyak pikiran kan gitu ya Bu Ine. Nah, untuk mengelola stres banyak hal yang harus kita bisa lakukan. Yang paling sering adalah pemahaman bersama kalau ada masalah harus segera diselesaikan. Nah, kalau kita berpikirnya yang paling sering buat saya ya Bu Ine, yaitu 3 olah. Apa itu? Satu, olah pikir Bu. Olah pikir. Kalau kita ada masalah maka kita harus segera menyelesaikan masalah tanpa ada masalah lagi. Yang kedua adalah olah mungkin juga ya. Kemudian yang kedua adalah olah
rasa. Nah, dengan kita ada rasa bagaimana kita memanusiakan manusia, kita akan menyadari sendiri ya bahwa semua perjalanan pasti akan mengalami suatu masalah, ya kan? Ya. Sehingga kita bisa mengolah stres dengan rasa kita bersyukur. Yang ketiga itu olah bahagia, kebahagiaan bersyukur Olah tadi. rasa. Nah, dari olah pikir, olah rasa, olah bahagia. Nah, artinya mengolah kebahagiaan. Kebahagiaan juga harus diolah ya, Dok? Diolah, karena apa? Kita sudah seperti ini, sudah alhamdulillah. Kita Syukur diberikan berarti. apa yang Allah berikan saat Ya. ini, sehingga kita akan menyadari dengan sendirinya. Kalau kita ada stres, kita akan ingat, oh kita tuh segini saja sudah alhamdulillah, sehingga kita bisa bersyukur. Apalagi kalau kita bisa eksistensi kita di sini bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu Bu. Ini masalah satu buat saya. Tentu juga kesemuanya itu harus juga dekat kepada Sang Pencipta. Tentu kita juga harus menyadari bahwa siklus kehidupan pasti ada masalah. Begitu Bu Ine. Betul. Nah, mudah-mudahan ini Mas bukan sebagai manifestasi petuah dari Ustadz ya. Karena saya bukan Ustadz, tapi ini udah luar biasa. tapi intinya untuk diri saya sendiri. Paket komplit, Dok. Gitu. Ya, Kita insya dapat Allah. secara keilmuannya juga dapat rohaninya nih. Ya. Gitu Bu Ine. Ya, luar biasa. Betul. Tadi terima kasih, Dok. Menginspirasi sekali ya, Healthies. Kita bukan hanya mengelola bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap hal-hal yang tidak nyaman ya, tapi juga harus mengolah pikiran kita agar tidak terjadi stres. Karena stres menurut Bapak tadi bahaya juga gitu ya kalau dibiarkan. Olah pikir, olah rasa, dan olah bagja. Jadi kebahagiaan aja harus kita kelola supaya kita tidak meletup-letup ya, Dok ya. Betul. Kita banyak bersyukur di sana, Masya Allah ya. Oke. Udah cukup saja ya Ibu ya, udah cukup lah waktunya mungkin sudah terbatas ya. Saya paham juga sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi menurut saya sudah cukup lah Bu Ine ya. Nanti kita sambung Dok. Oke, dengan boleh. berikutnya. Iya, tunggu saja ya para healthy ya. Ya, Oke. para healthy semuanya. Tadi penjelasan luar biasa dari Bapak kita nih, Bapak Dr. Asep. Menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi dokter untuk diri sendiri, dan itu bisa, dan ini adalah keterampilan yang harus kita asah dan tentunya harus kita perhatikan. Pertama, kesadaran kita bahwa ini udah ada alarm. Betul, ya. betul. Kemudian yang keduanya konsistensi. Betul. Ketika tadi Pak Dokter menyampaikan harus olahraga, harus istirahat, nah itu harus dilakukan secara konsisten. Ya, dan juga belas kasih terhadap diri sendiri, Dok. Betul. Kalau kita tidak menyayangi diri sendiri, siapa lagi ya, Dok? Betul, ya? setuju, Iya, setuju. jadi memang ini yang harus kita asah, harus kita terus lakukan karena ini adalah investasi kita jangka panjang ke depan. Insya Ya, Allah, insya mudah-mudahan bisa menginspirasi para healthies di Purwakarta ini, di semua tempat juga terutama, dan jangan lupa kami minta subscribe-nya untuk podcast Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.